Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Yes, teman-teman, di hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 bersama Bu Hani akan menerangkan tentang puncak tema. Puncak tema kita yaitu tema kedua. Tema kedua yaitu kita belajar tentang binatang. Nah, yuk teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, hati diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin. Membaca doa pembuka hati. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang tema 2. Nah, lihat slide video kita berikut ini. Nah, di tema 2 kita akan belajar tentang binatang. Nah, temanya binatang. Nah, subtemanya ada 2. Binatang itu, 1 ada binatang halal dan kurban. Yang kedua ada yang namanya binatang haram. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang binatang halal dan kurban dulu. Apa sih binatang halal itu? Binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan kita makan menurut syariat Islam. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak mempunyai taring, tidak mempunyai kuku, tidak binatang buas. Nah, juga tidak memakan sesama hewan, tidak memakan daging. Nah, apa saja ya teman-teman kira-kira hewan yang tidak memakan daging, tidak buas, tidak memiliki taring dan kuku panjang, tapi makannya tumbuh-tumbuhan? Apa ya kira-kira ya? Nah, jenisnya yaitu hewan yang halal yaitu semua jenis ikan. Nah, ikan yang ada di laut. Nah, ada ikan cumi, mujair, bandeng, dan lainnya. Kerang-kerang. Nah, itu boleh dimakan teman-teman, semua jenis ikan. Nah, penyu kira-kira ikan apa enggak ya? Bukan. Jadi tidak boleh dimakan. Selanjutnya yaitu hewan berkaki 4 yang bisa untuk kurban. Contohnya sapi, kerbau, kambing, unta. Nah, semua hewan ini boleh dimakan karena bukan hewan buas dan memakan rumput, teman-teman ya. Selanjutnya yaitu hewan halal tapi bukan untuk kurban. Nah, contohnya hewan yang berkaki 2 yaitu ayam, bebek, burung dara. Nah, itu boleh dimakan teman-teman. Angsa juga itu boleh dimakan. Nah, itu tadi contoh hewan halal yang ada di darat maupun
maupun di laut atau di air. Selanjutnya kita masuk ke tema 2. Ke subtema 2. Subtema 2 yaitu binatang haram. Apa sih binatang haram? Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan menurut syariat Islam. Ciri-cirinya yaitu 1. Merupakan binatang buas. Yang kedua, memiliki kuku yang panjang dan taring. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu memakan daging. Yang keempat yaitu selain itu, hewan yang tidak boleh dimakan yaitu hewan yang menjijikkan. Nah, karena hewannya menjijikkan jadi tidak boleh dimakan. Yuk kita bahas dulu hewan yang memiliki taring dan kuku panjang juga memakan daging. Yang pertama yaitu harimau, tidak boleh dimakan. Singa, buaya, badak, jerapah, kuda nil. Nah, selanjutnya teman-teman, hewan haram selanjutnya yaitu yang menjijikkan. Contohnya ulat, kecoa, dan bekecot. Nah, tahu nggak bekecot teman-teman? Bekecot itu siput teman-teman. Nah, ini tidak boleh dimakan karena dia bisa hidup di 2 alam. Di air bisa, di darat pun bisa, dan juga menjijikkan karena ada lendirnya. Jadi tidak boleh dimakan. Siapa yang pernah makan bekecot? Nah, kalau sekarang sudah tahu teman-teman tidak boleh dimakan, berarti besok tidak boleh makan lagi ya teman-teman. Selanjutnya ada katak. Nah, itu juga tidak boleh dimakan. Salah satu contoh hewan haram yang tidak boleh dimakan yaitu hewan yang bisa berubah dari jenis awalnya hingga besarnya. Contohnya katak itu jenis awalnya seperti ikan berudu. Nah, ketika besar jadilah katak. Dia bisa hidup di air dan darat. Yang kedua, hewan yang tidak bisa dimakan dan bisa berubah-ubah yaitu kupu-kupu. Awalnya dia ulat, lalu besarnya dia jadi kupu-kupu. Nah, itu tidak boleh dimakan karena dia bisa berubah. Kambing dari kecil sampai besar bisa berubah nggak ya? Nggak bisa. Nah, kambing berarti boleh dimakan. Kambing juga adalah hewan yang tidak menjijikkan. Selain itu ada beberapa hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Jadi kita mau makan ayam tapi kita tekuk gitu. Nah, itu tidak boleh dimakan teman-teman karena kita membunuhnya tidak dengan disembelih. Yang kedua, darah. Semua darah, jenis darah kambing, darah ayam, darah sapi itu tidak boleh dimakan teman-teman. Nah, tidak boleh dimakan karena haram, karena darah itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang tidak baik kita konsumsi. Selanjutnya binatang haramnya contohnya ada babi, anjing. Nah, itu salah satu hewan yang tidak boleh dimakan teman-teman. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa 2 hewan ini tidak boleh dimakan karena sangat menjijikkan dan banyak sekali madharatnya teman-teman. Nah, tuh terus ada lagi beberapa burung. Nah, burung hantu, burung gagak. Nah, itu tidak boleh dimakan, dan burung pemakan bangkai. Nah, itu tidak boleh dimakan teman-teman. Itu hewan yang mati sebelum disembelih. Misalkan teman-teman punya ayam kan binatang halal. Nah, teman-teman punya ayamnya ketabrak motor, mati deh. Nah, lalu teman-teman makan tanpa disembelih. Nah, itu jadi binatang haram teman-teman karena tidak disembelih terlebih dahulu. Sama saja kita memakan bangkai. Nah, memakan bangkai ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ada loh hewan halal yang boleh dimakan
tapi sudah jadi bangkai, contohnya ikan. Nah, ikan itu boleh dimakan, tidak perlu disembelih, boleh dimakan. Yang kedua, belalang. Siapa yang pernah makan belalang? Tapi belalangnya yang warna hijau, yang biasanya ada di padi, bukan belalang-belalang yang biasanya di depan-depan rumah itu ya teman-teman. Itu boleh dimakan. Dua hewan ini boleh dimakan tanpa disembelih teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Bu Hamidah mengenai binatang halal dan haram. Nah, teman-teman nanti boleh menyebutkan apa saja binatang halal dan haram ya. Selanjutnya kita mau kolase salah satu binatang halal. Kolasenya dengan kapas ya teman-teman. Yuk simak video berikut. Teman, sekarang kita mau kolase gambar domba. Domba termasuk binatang halal ya teman-teman, karena tidak memiliki taring dan kuku yang tajam. Nah, kita warnai terlebih dahulu sebelum kita kolase. Mukanya kita warnai warna kulit ya. Nah, ini ya, kita warnai dulu. Bismillah. Mewarnainya bulat-bulat ya teman-teman. Kita warnai pinggir-pinggirnya dulu. Sudah kita warnai warna kulit, lalu kakinya Bu Hamidah mau warna coklat aja ya. Bismillah, bulat-bulat ya teman-teman, tetap bulat-bulat, warnanya bulat-bulat. Oke, yuk. Nah, sekarang baru kita kolase teman-teman. Caranya siapkan lem dan kapasnya teman-teman. Terlebih dahulu kapasnya kita sobek kecil-kecil seperti ini. Nah, kita sobek gini ya. Kita pisahkan gini, kita sobek-sobek. Kita ambil lagi, kita sobek-sobek lagi ya. Sampai membentuk seperti bulu-bulu. Selanjutnya kita ambil lemnya. Kita ratakan atas dulu teman-teman, habis atas terus bawah ya. Yang dikolase yang warna putih aja, badannya sama itunya ya. Nah, kita tempelkan seperti ini. Kita ambil lagi. Lemnya agak banyak teman-teman biar nempel. Kita ambil lagi. Nah, telinganya jangan sampai kena ya. Nah, kita ratakan sampai bawah ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir kita tutup sampai gini teman-teman ya. Nah, jadi deh dombanya sudah mempunyai bulu. Nah, seperti ini ya teman-teman bulunya. Nah, itu tadi teman-teman caranya kolase hewan domba dengan kapas. Teman-teman belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.